Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, kembali di Berendo TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini tentunya masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga narasumber kita hari ini yaitu ada Bapak Muhammad Herta SPD selaku Kepala Sekolah SDN 19 Kota Bengkulu. Dan tema kita masih mengenai yang namanya maju bersama, lanjutkan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kita ke Pak ini lagi nih, Pak Kepala Sekolah lagi nih ya kan. Nah, Pak, gimana nih? Apa yang dimaksudkan dengan kurikulum Merdeka itu sendiri? Apakah kita anak muridnya memang harus merdeka semuanya tanpa ada batasan-batasan atau seperti apa? Ya, sebenarnya kurikulum merdeka ini kalau dari pengertiannya kan makna dari kurikulum merdeka ini sebenarnya tidak jauh dari kurikulum yang sudah ada. Ya. Tapi karena ini saya sampaikan tadi mungkin kemajuan zaman teknologi sehingga kurikulum ini kan harus ada perubahan. Perubahan sebagaimana yang kita alami bahwa kalau kita lihat kurikulum merdeka ini intinya untuk mempermudah anak-anak untuk belajar. Mempermudah anak-anak untuk belajar. Okay. Jadi anak dibebaskan untuk mencari materi sendiri, misalnya kan, yang mana yang dia sukai. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ini juga kurikulum merdeka ini maksudnya merdeka bagi berpusat kepada anak. Bebas ya, bebas untuk anak-anak memilih ya. Tapi tetap ada acuan-acuan kan. Nah, sebenarnya bukan bebas semaunya gitu kan. Nah, seperti yang kita beranggapan bebas dalam tanda kutip ya. Ya, seperti banyak yang beranggapan kurikulum merdeka ini ya anak-anak merdeka mau belajar terserah, bukan betul, itu sebenarnya. Betul. Nah, mereka yang ini ada keterikatan. Dalam arti merdeka kita tidak lagi memakai cara-cara lama untuk seorang guru kan terhadap anak-anak. Pada materi pelajaran juga begitu. Kalau cara-cara lama kita kan sudah tahu. Seperti Bapak kan sudah mengalami. Nah, di sekolah khususnya di SD tahun 80-an kan. Iya, betul, Pak. Itu mengalami, itu masih cara-cara lama. Bahkan dari tahun 2000 ke atas itu kita sudah mulai bergeser tidak lagi cara lama. Kita sudah menggunakan cara-cara baru. Apalagi sekarang ini kan guru-guru banyak guru muda. Iya, betul, Pak. Nah, guru-guru muda kalau diperkirakan kita lebih 50% guru-guru sekarang ini sudah guru-guru muda. Guru-guru yang termasuk seperti saya ini termasuk guru tua. Karena sudah 57 tahun umur, berarti masa ngajar itu sudah 36 tahun. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Nah, jadi kemungkinan karena generasi muda mungkin pemerintah untuk nanti mungkin kan semakin lama semakin berkembang. Betul. Karena anak-anak muda kan kemajuannya luar biasa. Betul. Terutama segi pengasuhan IT-nya kan, mungkin di situ. Baik. Nah itu jadi kita mengerti tentang yang namanya merdeka itu sendiri ya. Berarti bebas tapi bukan terlalu bebas untuk dalam anak-anak mau belajar ya. Harus ada tetap pemilihan-pemilihan tertentu yang harus diiniin sama guru juga ya Pak. Nah untuk guru sendiri mungkin mereka mengapa yang namanya untuk guru sendiri nih? Kalau mereka ini kan udah ada guru-guru yang udah seperti Bapak nih kan, udah cukup lama dalam mengajar. Ada guru-guru yang baru juga tentunya. Nah, kalau guru-guru yang mungkin masih sulit untuk menerima dan tahu mengenai yang namanya paham kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri, itu seperti apa Pak mereka cara mengajarnya? Kalau sekarang kita lihat, karena ini kan sudah berjalan 3 tahun, kita lihat guru-guru yang seperti termasuk saya guru-guru lama itu sudah mulai menyesuaikan. Sudah menyesuaikan. Karena kita kan di sekolah itu hampir 50% gurunya generasi muda. Jadi mereka itu tinggal mau atau tidak lagi kan. Bagi yang mau di sekolah itu ya kita belajar dengan mereka. Kita tidak malu-malu guru-guru yang lama itu belajar dengan mereka untuk tentang pemahaman kurikulum mereka ini. Karena kurikulum mereka ini kan disampaikan secara online dengan kita. Karena bagi-bagi yang guru-guru yang lama tapi tidak semua. Ya, guru-guru yang lama juga banyak yang lebih hebat. Betul. Nah, jadi untuk hebat dan dihormati. Lebih hebat juga guru-guru yang lama banyak lebih hebat. Nah, kita belajar dengan satu sisi kita belajar
IT, teknologi mereka kan, karena mereka ini kan orang-orang yang masih segar, Ya. terutama bagi guru-guru yang P3K sekarang, itu rata-rata di bawah 40 umurnya. Betul, Pak. Ya, sedang memang sedang ini. Nah inilah yang kita maunya guru-guru yang seperti inilah, yang bisa menanti estafet kita. Ya. Ya, untuk kedepannya kemungkinan tujuan pemerintah itu seperti itu. Ya. Nah, karena mulai bergeser, apalagi kita seperti di SD khusus 19 itu tahun depan itu sudah kurikulum merdeka semua. Oh gitu, jadi Ya. nggak lagi pakai kurikulum 13? Lagi ke kurikulum Oke. 13 sudah Itu semua. tahun depan? Tahun depan. Tahun depan, oke. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 sudah memakai kurikulum mereka semua. Itu memang diperlukan guru-guru yang energik, yang mempunyai kemauan tinggi, kemudian yang mau berinovasi lah terhadap dunia pendidikan, itu yang kita harapkan. Oke, nah di SD 19 sendiri tadi Bapak bilang bahwa baru setengah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, setengah lagi masih menggunakan kurikulum 13. Nah, 2 kelas. Oh, cuma 2 kelas? Yang belum. Oh, yang belum? Ya. Yang belum menggunakan kurikulum Merdeka Belajar 2 Merdeka, kelas? ya. Kelas berapa aja Pak? Kelas 3 dan kelas 6. Kelas 3 dan kelas 6 yang belum menggunakan? Yang belum menggunakan. Itu kenapa? Ada kendala atau seperti apa? Bukan, memang itu ada jenjangnya. Oh, ada jenjang? Ada jenjang, ada ketentuannya kan. Nah, kita kemarin itu kan mendaftar berdasarkan sekolah kita, Iya. berdasarkan perhitungan sekolah kita. Ada sekolah yang sudah semua, tapi belum begitu banyak. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, berarti untuk kurikulum Merdeka Belajar ini memang harus dan wajib diterapkan? Iya, bentuknya harus. Itu Tapi kenapa, Pak? dia secara bertahap. Bertahap, kemarin mulai 1 dengan 4, kemudian langsung 1, 2, 4, 5, nah, tahun ini 3, 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 6. Jadi memang kalau kita lihat diharuskan, karena dalam kurikulum kita yang itu yang kita pakai seluruh Indonesia. Kalau nggak dipakai Pak, gimana? Apakah ada konsekuensi untuk sekolah atau seperti apa? Saya kira kalau nggak dipakai, ya kita menyalahi, karena itu aturan pemerintah kan, sudah tertuang di dalam peraturan menteri. Gitu. Jadi itu dia yang harus kita lanjutkan tentang yang namanya kurikulum Merdeka Belajar. Ya, makanya kita harus lanjutkan. Oke, dilanjutkan untuk kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kalau Tapi sebenarnya ini bukan dilanjutkan, memang belum semuanya kan. Oh, belum dilaksanakan masih kita masih berjalan semuanya. sekarang. Iya, masih iya, berjalan. iya, oke. Jadi memang belum dilanjutkan tapi masih berjalan secara bertahap Iya, ya, bertahap. untuk kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri. Dalam masa perjalanan belajar sampai menuju ke kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri ada kendala nggak sih Pak? Kalau kendalanya ya banyak juga kendalanya. Apa itu? Ya, seperti kita kan kurangnya media pembelajaran. Iya. Ya, itu kalau kita lihat kalau seperti kurikulum Merdeka ini harus banyak media pembelajaran, terutama media elektronik. Seperti kita harus punya menggunakan laptop, komputer. kemudian komputer, kemudian Gadget. Iya itu. Sedangkan anak-anak kita kan untuk anak-anak kelas 1, 2, 3, 4 termasuklah di SD itu belum dibolehkan untuk Menggunakan gadget ya, itu menggunakan handphone ya. Sedangkan kita kan laptop sebagaimana belum dilengkapi di sekolah. Jadi itu untuk kurikulum Merdeka sebenarnya harus banyak itu. Harus banyak itu ya. Oke, baik. Nah, selain dari itu mungkin ada lagi nggak Pak untuk untuk evaluasi mengenai kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri setelah dilaksanakan beberapa tahap tentunya untuk penerapannya sendiri. Ya, begini, kalau kita lihat kan untuk penerapannya di sekolah, termasuk anak-anak kita masih belum cocok untuk nerima ini. Belum cocok menerima ya Pak. Karena ya? sekolah kita kan tidak sama. Iya betul. Apalagi seluruh kota Bengkulu ini kan berbeda. Betul. Dari tingkat pemahaman orang tuanya, ekonomi, pendidikan orang tuanya kan, kemudian lingkungan sekolahnya itu belum bisa ini. Jadi sehingga masih guru-guru dan sekolah-sekolah itu masih harus banyak belajar. Oke. Ya, kan bukan karena tidak pas kan, karena masih banyak belajar. Tapi tidak tahu kita kalau 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan kurikulum Merdeka ini bagaimana bentuknya. Nah, kita lihat perkembangan sekarang. Kalau sekarang ini sudah giat, sekolah-sekolah sudah giat melaksanakan itu. Terutama sekolah-sekolah yang bisa diandalkan. Betul. Karena kalau yang mungkin kelas ekonominya cukup mapan ya Pak ya. cukup mapan, Oke, ya. baik. Kita akan jeda iklan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.